Ini sebuah penghargaan buat kita bisa masuk melihat karya-karya dunia seni Indonesia yang sangat luar biasa. Liwat aja lagi kamera. Apa? Kan bisa lewat sini. Bisa lewat boy ya. Harus sekarang sini. Mau lewat sini. Ada orang. Sama aja. Berani. Astagfirullah, maafin Pak ya teman-teman saya ya Pak Gus ya. Makanya begini. Terima kasih lah Pak Gus yang sebagai pakai begini. Jam berisik. Jadi ini kita ambil temanya monumen ingatan. ya maaf Pak ya. Ini lukisan ini ngapain kesini sono aja juga bisa. Kan tadi situ kita. Ini karya Raden Saleh. Wah. Karya Tadi Raden seperti saya, cuma ini repro. Oh, bukan. Yang asli cuma punya 2 kita. Jadi karena ini juga jadi bagian ruang edukasi. Jadi karya Raden Saleh itu apa aja untuk kepentingan itu tadi edukasi. Ada beberapa karya Raden Saleh yang ada di luar bahkan itu kita izin, kita repro. Karena kita anggap memang Raden Saleh tokoh penting. Kalau izinnya tuh kemana Pak? Ke keluarga Raden Saleh atau ke negara yang menyimpan ini aslinya? Ke pemilik. Karena keluarga Raden Saleh kan sudah hampir nggak ada. Jadi siapa yang membeli gitu Pak ya? Yang memiliki gitu ya? Kolektornya. Kolektor ya? Ini bisa di museum, bisa di... Ini kebetulan kita ambil dari salah satu buku Raden Saleh yang sudah terbit itu. Kita pilih, kita buka-buka. Nah, ini punya nilai penting. Kemudian kita cari... Pak terus ini siapa Pak? Apanya? Wajahnya. Ini tokoh Raden Saleh. Oh dia melukis sendiri. Nih ada tulisannya. Nih Cid. Oh dia melukis fotonya Nih. sendiri ya. Yang aslinya di mana nih Pak? Yang aslinya? Kalau nggak di Eropa. Eropa. Mana ada di sana Pak? Loh kok mah bingung, semua juga orang Kris Pangeran Diponegoro aja ada di Belanda Pak ya, kemarin baru dipulangin. Loh kenapa bingung? Orang Indonesia aja yang mengoleksi. Belanda kemari, seni-seni juga diambilin Pak ya. Betul. Karena kan Raden Saleh hidup di era Kolonial. Dia Belanda era kolonial. 18 18 atau 1814 ini kesepakatannya masih. 18 berapa Pak? 1807. Oh, Atau maghrib. 18. Maghrib itu teh. Baru pas bener. Tahunnya. Ya, tahun 18. lahirnya. 1807 bukan? Iya, maghrib. Bukan maghrib ini. 18 kan jam 6. Jam 6 malam. Nggak ngerti nih, nggak ngerti. Nggak perlu dibahas. Mau maghrib mau isya. 1807 itu adalah Masehi tahun Lahirnya. Tuh. Meninggalnya tahun 1880-an. Tuh. Ini adalah suatu anak bangsa yang sangat luar biasa, sangat dihormati sama Iya. orang luar. Singapura aja sangat hormat sama dia. Harga satu lukisannya berapa Pak sekarang? Kalau Pak Raden Saleh? terakhir yang ditemukan kemudian masuk lelang itu hampir 850-an miliar. Dan yang jadi rumah sakit Cikini kan Pak? Masih Ya, rumahnya itu adalah Pak Raden Saleh. area dia, termasuk tim sebenarnya. Tim Jadi juga satu- punya. Jadi rumah sakit itu rumahnya. Kemudian tim itu dulu kebun binatangnya. Karena Ya. Raden Saleh kan seneng melukis harimau, melukis apa itu. Itu modelnya ditaruh di situ mau jadi kebun binatang. Yang sekarang pindah ke Ragunan itu. Keragunan. Makanya di Cikini ada jalan kebun binatang. Binatang ke sini. Enggak, saya ngasih tahu nama jalan. Harusnya kan ke sini. Masa ke sini? Tang, dia marah tang. Nah gitu. Oke Pak, sekarang lanjut ke lukisan Ya, yang lain boleh. Pak. Oke. Bukan dulu yang gue tanya dia. Iya kan, wakilin Pak Kus. Jadi ini kan di atas ada apa ya? Ada keterangan. Pak, Jadi ini maaf, Pak. area ini. Ada telepon dari ayah saya. Ini buat ngedengerin Oh, iya. tentang Ini- karya-karya informasi Iya, Pak ya. Iya. Cuma sekarang sementara di off kan dulu Oh. karena tidak boleh Iya. saling menyentuh. Takut virusnya. Betul. Oh kata Pak Raden Saleh. Nah, ini kan- kita pengunjung maksudnya. Sekali lagi untuk kepentingan edukasi, maka setiap ruangan itu biasanya kita kasih keterangan. Oh ini karya di tahun 1800 sampai. Ah ini sih kurang terang Pak. 1930. Bukan itu. Ini sebenarnya menerang. Pak Kus bilang setiap ruangan dikasih keterangan. Ini kurang masih. Kan maksudnya menerangkan setiap orang tuh ada. Ini kadang-kadang nggak ngerti melulu sih kok. Gue capek. Oh, gue
penjelasan, keterangan itu penjelasan. Oh. Ini karya Pak Raden Saleh juga Pak, bukan? Beda-beda. Kalau ini apa nih Pak karya siapa? Pak? Ini Pemandangan. di sini setiap ini ada karyanya. Ada. Ini adalah Andres. Ini pelukisnya. Andres. Mundur. Jangan terlalu semua, malu. Di Indonesia. Jadi tidak semuanya Raden. Kita Raden Saleh cuma punya satu ini sebenarnya. Sama ini yang penting-penting. Oh iya. Ya. Ini dulu ya. Yang asli nih. Muliakanlah Tuhan. Ini. Cintailah sesama manusia. Tuh. Memuliakanlah Tuhan dan cintailah. Jangan berisik. Pak, ini maaf nih Pak ya. Tadi setiap lukisan biasa aja. Ini kenapa dikasih ini? Ini karya asli. Pertama itu. Yang Asli. tentunya karena asli kan punya nilai penting. Iya. Sehingga keamanannya biasanya kita memang harus jaga lebih. Itu. Dan sejarah lukisan ini sebenarnya dulu awalnya dikoleksi di Belanda. Jadi sekitar tahun 1980-an itu sama Dubes RI yang ada di sana dititipkan dua seniman, Pak Amriah ya sama Pak Sri Hadi itu kan. Pak Alfiansa nggak ikut Pak? Siapa? Pak Alfiansa. Pak Alfiansa nggak ikut. Dia Pak. Oh. Dia ke Malang Pak. Ke Malang. Siapa ke Malang? Iya. Kenapa? Laut mendung. Jadi ini sebenarnya sinisme kritikan Raden Saleh. Inilah sebenarnya perjuangan orang Indonesia menghadapi badai, maksudnya ya jajahan waktu itu. Oh. Tuanya Pak ya. Bukan Begitu ini beratnya. penjajah. Jadi Iya. ombak-ombak itu badai Bukan itu iya. gambaran kayak semacam penjajah gitu. Penjajah, Itu orang badai. Indonesia begitu berjuang dengan kapalnya itu menuju cita-cita merdeka kurang lebih. Terus kan dia ikut Krispati, Sepatu malah band. badai, yang main keyboardnya. Bukan badai ikut grup band. Bukan lagu. Tapi yang penting sebenarnya ini Nama apa ya? orang. Muliakanlah. Raden Saleh ini memang luar biasa. Iya. Apa ya istilahnya itu? Cita-citanya, keinginannya, dan mestinya manusia itu seperti itu. Jadi tetap muliakanlah Tuhan dan cinta. Jadi kalau di kita kan ada hablum Minallah, hablum minannas. itu memang dia Benar. dia ini bener itu. Ya. Glory to God and love the people. Nah yang ini Kayak Raden Fakih. Oh, ini karya asli ya Pak ya. karya asli nih. Asli. Nah kalau ini karya repro, yang ini adalah Oh, ini yang di Pangeran Diponegoro dijebak nih Pak nih. betul. Saya pernah lihat nih. Saya pernah lihat. Saya ada di sebelah sini. Ini kan lagi rame-rame nih ngumpul. Diponegoro dijebak, kan dia ada di sini. Jadi Dia ada di sini. jam berisik. Nih saya terangin ya. Nih, saya Pak Kusmeng menerangkan bahwa di Pangeran Diponegoro diundang untuk diajak mengadakan perjanjian, ya Pak ya. Nah, tapi dibohongin. Sama? Jadi Belanda itu kang bohong. Makanya kalau orang sering bohong, berarti orang Belanda nih. Suka bohong nih. Suka bohong. Jangan gitu gituin. Orang masih rapuh. Nah, jadi nggak taunya ditangkap dia nih Pak ya. Sama Belanda. Dibilang mau ngadain apa sih kayak ketemuan, apa sih kalau ketemuan tuh reuni ya? Apa sih? Bapak kan mau tendangan bebas sebetulnya. Apa sih? Itu Gitu. pertemuan. Bukan. Diskusi. Bukan kayak rapat dari mana emang dia RW ya? Orang Belanda tuh. Kayak, Apaan? ayo datang deh, mau damai nih gitu. Konferensi. Bukan. Miting. Bukan. Iyalah itulah pokoknya untuk melakukan seperti perjanjian Linggarjati, pertemuan begitu. Kata sepakat. Linggarjati. Apa sih kayak ngajakin damai itu apa Nah namanya? iyalah pokoknya udahlah begitu konvensi. Apalagi Oh, garukin Pak kata. Tuh, jadi dia di sono. Jadi ini sebenarnya aslinya ada di Istana. Oh, ada Jadi, Pak. jadi dua-duanya ini sama ini itu sebenarnya dulu disimpan di Belanda karena dua ini dianggap mengkritisi pemerintah Belanda, maka oleh kurator Belanda lebih baik itu dikembalikan ke Indonesia. ini Pak Haji Jojon ada di sini. Jangan. Lukisan nggak boleh. Nanti warnanya pudar. Dan Pak Haji Jojon. ini kan kejadian ini kan 1839
1830-an ya? Ya, ini dia. 1830. Ini terakhirnya dia, Pak. Kan dibilang kan Pangeran Diponegoro itu berperang. Dengerin. Ntar salah lagi. Di museum dia telepon. Matiin dong. Itu nggak bisa matiin handphone. Kasih air. Dengerin. Anak kecil. Ya ampun. Matiin dong. Matiin lu. Handphone dia matching ya begitu. Ini dengerin nih. Ini dengerin. Ini Pangeran Diponegoro berperang hampir 5 tahun. 1825, 1830. Berarti kan kalau Bahas kita lagi maghrib sampai isya. enggak, bukan. Jangan Kalau kita sembarangan, Pak, nggak boleh. Dia kan lagi cerita, main tuduh-tuduh nggak boleh loh. Itu jatuhnya fitnah, ya kan? Ini kan lagi mau cerita. Silakan. ini Pangeran Dipo tempat kereta nih. Ini jadi aduh lupa Pak namanya Pak. Bentar, ini belum selesai. Nah ini ada kuratornya nih, Mas. Ini Mas. Ah, ini dia. Mas Bayu Ini nih. adalah kuratornya Mas. Mas. Ini, Mas. Nanti dilengkapi Mas Bayu. Ya, Mas Bayu. Jadi ketika gambar Ya, ya. ini kan sudah kejadian ya, kejadiannya itu kan 1930-an ya Mas ya. Ditangkap itu kan 1930 sini Mas Bayu. Nah, cuma Raden Salehnya kan gambarnya tahun berapa? 1857. Jadi kan Sudah hampir 20 Pak ya. 27 tahun. 27 tahun. Nah ini hebatnya Raden Saleh, dia mengadakan riset. Ini kan kejadiannya kan di Magelang ini ya Mas Bayu. Kan banyak juga yang bilang Pak ini posisi-posisi tangga aja diperhitungkan. Ya Mas Bayu ya. Coba silakan Mas Bayu. Ya maksudnya Dimaksudnya kan sebagai- kurator itu apa sih kurator? Kurator itu orang yang memberikan narasi untuk koleksi seni rupa. Jadi. lukisan, patung, butung, situng. Kan patung aja. Lah ada bapak ada ibu dong. Patungnya itu patung tuh sebagai butuh. Jadi kurator memberikan penjelasan dan apa namanya narasinya ya. Ini narasinya apa nih? Nah ini. Bayu. Narasinya ini sebenarnya lukisan pertama yang mengkritik jadi orang Indonesia. Dulu masih belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Dia mengkritik pemerintah Belanda gitu. Ini kayaknya pertama kalinya deh seniman mengkritik gitu. Karena di sini dia kan merespon lukisannya Pieneman yang orang Belanda itu. Dia menggambarkan dengan yang versi yang berbeda gitu, versi yang melawan sebenarnya. Kalau di sana judulnya Diponegoro itu menyerahkan diri. Di sini ditangkap kalau di sini. Bohongin tadi. Ya. Bilangnya mau damai gitu ya. Kalau lebih halal tapi kata Tuh halal bihalal maksudnya itu. Padahal dia sudah menyerahkan keris sebagai tanda itu dia sudah tidak akan Damai. melawan. Ini berarti Mas Bayu, fotonya berarti imajinasinya lu. Iya. Lah iya dong dia tidak ada Dia di riset sini. dulu itu, riset ke tempat-tempat. Pak Kusnya Pak Raden Saleh nggak ada di sini. Tapi dia membayangkan itu. Tapi kita lihat dari semua intinya ini kan kita lihat kayak ini. Saya ini lama di museum 4 tahun. Oh, dari kurator. Dikunciin. Nah ini Kayak Mas Bayu ini kurator, karburator. bisa aja spakbor. Nah, ini kayak tangga-tangga ini kan, ya banyak tingkatan-tingkatan merendahkan gitu kan, ya Mas Bayu ya. di sini kan selevel ya, Mas Komeng ya. Soalnya kan dia di bawah tuh kalau di sana. Itu kan di bawah Ini maksudnya kenapa ini Pak Bayu ini ibu? Jangan ditunjuk tadi lihat ular. Udah gitu aja. Ntar pudar warnanya. Ya kan nggak ditempelin jarinya. Enggak apa-apa kok cuma Ini repro kan? Iya, Oh repro. repro doang nggak apa? Tetap aja. Itu yang itu Pak, ibu-ibu itu. Maksudnya apa itu Pak? Iya, mungkin bersedia. Ini kan para loyalisnya di Diponegoro ya. Jadi di sini lebih Diponegoro lebih seperti melawan, terus loyalisnya itu pada mendukung gitu ya. Dia berharap betul jangan ditangkap gitu. Karena dia udah punya feeling ya bakal ditangkap gitu. Nih sama ini kembar Pak Jarwo. Itu bajunya sama. Seragam. Ya anak gua bajunya sama. Ya anakku bersamain kembaran. Ini masih seragamnya dia. Ini adalah pasukan Belanda ini. Pakai seragam dia. Oh, mau upacara. Ya Pak, kita lanjut lagi ke yang Oke, Nih. lanjut. Ya. Nah ini perbedaannya Pak. Ini sebenarnya nyambung. Mas Bayu ya. Ini nyambung. Ini nyambung ya ke ceritanya. Jadi Raden Saleh itu merespon lukisan Pieneman. Pieneman duluan melukis. Pieneman. Pieneman itu siapa? Nicolaas Pieneman, dia orang Belanda. Oke. Lukis Belanda. Jadi dia di sini lebih
menyerahkan diri ya di Ponorogo-nya. Ke Jenderal Dekok. Dekok, betul. Kalau di sini kan lebih semacam melawan karena dia ditangkap dengan penipuan kan. Kalau ini Itu bedanya antara pelukis yang dari penjajah, Pak ya, sama yang terjajah. Bedanya di mana? Hah? Beda versi. Bedanya di mana? Itu tadi kan udah diterangin. Lu kemana sih? Mas Bayu ngomong udah sampai. Ini menyerahkan diri. Ono ada perlawanan. Lu nggak ngerti mulu lu, Meng. Lu Lu biji tapang. masukin toples. Ini ada tokoh lain yang di era setelah Raden Saleh. Ini bapaknya Basuki Abdullah ini. Bapaknya? Bapaknya. Pak siapa Pak? Abdullah Surasubroto ya Mas Bayu ya? Abdullah. Oh, ini karya bapaknya Basuki Abdullah. Oh berarti keluarga pelukis ya Mas Bayu ya? Kan sekarang anaknya Ibu Kartika ya? Itu Afandi. Ini Abdullah. Basuki. Ini Pak Basuki Abdullah. Kalau Kartika itu anaknya Pak Afandi, beda lagi. Ini nggak tahu. Susah pada dibilangnya. Orang gitu-gitu. Situ yang ngomong tadi. Lalu bilang lagi Kartika, gue dari Bandung, gue cocok. Ini Ya ini Pak Abdullah Abdullah. Surasubroto. berarti ini asli Pak. Asli nih, asli. Udah dijaga nih. Jaga asli. Nih berarti kalau kita masuk museum yang dijaga-jaga gini asli. Niat kita jangan punya nyolong, maksudnya untuk menghargai. Supaya orang nggak nyentuh pengunjung. Bukan maksudnya nanti yang asli jangan dipegang, takutnya begitu. Dia takut batal. Bukan takut batal, bukannya wudhu itu lukisan. Maksudnya, ini orang ini. Nah, di luar Jawa ada Sumatera Barat ini apa Pak Wakidi ya? Pak Wakidi, karya Pak Wakidi. Ini menggambarkan lembah Ngarai yang di Bukit Tinggi. Kalau pernah ke Bukit Tinggi. Oh, Ngarai Siano, Ngarai Siano ya. Bukit Tinggi. Warnanya ya dia kayak pudar gitu. kalau kita lihat ini enggak tipikal pemandangan alam ya, yang hijau gitu biru. Dia cari warna yang sore menuju maghrib gitu loh. Ini tuh. Oh makanya nggak ada anak-anak ya Pak ya? Kan maghrib udah nggak boleh tuh. Iya. Maghrib masuk ntar kalau ngewe. Itu maksudnya dia. Bisa dia ya. Bisa dia. Masuk. Peka kamu ya. Tahu dia. Bukan pekale, pekok juga Pak. Padahal belum begitu lama nih. Tahun berapa? 77. 1977. Oh ya, baru. Iya, kalau dibedakan dengan yang lain-lain. Ya. Tapi ya apa ya kayak Ini ya mungkin saya kalau secara awam Pak ya kayak ini Nggak cerah ya. Warnanya Ya, itu tadi. Catnya jelek gitu lah. Setiap seniman itu kan ingin identitasnya dikenal. Jadi memang seniman ini si Wakidi ini memang warna-warnanya ya kayak gini ini semua ya. hampir semua. Semua. Ini ciri khasnya gitu, ciri khasnya. Ciri khas dia. Mana warna begini nih, Pak? Cawang. Material Maju Jaya. Oh iya, Pak Kus, di Siap. sini jual real estate juga. Itu ada gambar perumahan yang belum jadi. Ini repro ya Mas Bayu ya? Repro ini Pak, Karya siapa itu Pak? karya Abraham Sam. Abraham Sam. Belanda juga. Belanda juga. ya. Jadi beberapa pelukis Belanda yang di Indonesia ya, yang di India Belanda gitu. Pak, lihat Pak tuh, ini lagi tuh, Pak. Ini ada nih. Tuh, lihat Pak tuh. Tuh. Iya Pak ya. Padahal tuh. Lepasin. Kita ke sana dulu. Mana Pak? Oh, ini karya Pak Basuki Abdullah, pengen tahu Pak Afandi segala macam. Maaf Pak Kus, Ini- ini apanya yang mahal? Orang cuman begitu doang. Ini menurut saya ya sebagai Ini sebenarnya tokoh penting seniman seni rupa Bali ya Mas Bayu? Lempat. Ini Lempat. nggak ada mengandung Gusti pornografi Nyoman, segala Gusti macam Lempat. nggak ada ya Pak ya? Enggak ada itu karya. Karena ini karya seni ini. apa yang membuat ini Ngalingit tengah-tengah. sampai disamakan dengan yang lain? Ini asli juga. Asli. Karya asli ya. Tahunnya aja tuh sama Termasuk tuan. hampir tuan ini setahun Termasuk tuan. sama itu. Dan ini bahannya paper kertas. Oh. Dan dia tokoh penting juga. Tokoh penting di Bali dan di Dia- Indonesia ya Mas iya, Bayu? pendiri apa namanya? Pitamaha. Pitamaha ya. Ini. Ya, jadi Bali itu dulunya sangat tradisional gitu. Beliau yang merevolusi gitu ya. Beliau itu salah satu tokoh yang mengubah seni rupa Bali gitu.
Ini pelukis Enggak, dari Bali. lanjut. Ya, lanjut. Begitu. Ada lagi? Nah, Sangat sudah luar Pak. biasa ini adalah Sangat. karya-karya seni Mas Bayu, di mana lagi Mas Bayu? yang sangat fenomenal. Atau yang ini, Sujoyono ini dulu? Pak Avandi. Atau Avandi dulu deh? Pandi. Ini Pak Avandi karyanya. Nah, ini Avandi Ini asli ketika- juga, please jangan lewatin ini Ya. garis. Please do not cross. Ini era Avandi awal-awal. Sebelum dia masuk yang terkenal, meskipun dia menyebutnya lain ya Mas Bayu ya. Sebelum terkenal ekspresionisme. Jadi dia naturalis, realisnya itu cukup kuat banget. Yang ini Pak. Bahkan lukisan ini punya cerita tersendiri karena karya ini kebetulan dikumpulkan atas perintah Pak Karno ya Mas Bayu ya. Untuk bahan pendirian museum kesenian nasional. Kan di sini yang tadi Bapak bilang itu Pak ya, sono ya. Iya. Sebenarnya dulu belum ada belum ada lembaganya, belum ada. Tapi Pak Karno udah punya cita-cita itu. Nah waktu itu merintahkan ke Oto Jaya Pak Agus Jaya? Agus Jaya. Nah, Agus Jaya itu diperintahkan untuk keliling nyari lukisan-lukisan sebagai bahan pendirian Museum Kesenian Nasional. Sebenarnya dapat 26 atau 28 Mas? 28. Tapi kita cuma nyimpen 2 ya? Berarti dulu. Selebihnya terpencar. Kita nggak tahu kan, belum ada lembaganya waktu itu. Dulu kemudian waktu pindah ibu kota itu ada Waktu di Jogja ya. Oh ada yang dibawa ke sana juga mungkin. ya, Justru ini sebenarnya era pas di sana ya. ya pasti Jogja itu. Ya, saya mewakili Ketua Umum Paski nanti akan membantu untuk mencarikan lukisan yang Ini siapa? Hah? Ini siapa? Lu? Orangnya di sono. Ini kan Bapak nih Pak Kus, ini cuman hanya 2 yang di lukisan di sini. Selebihnya kan apa berpencar. Bukan, saya bukan ketua umum Paski, saya kepala gudang di sini saya. Nah, cerita yang menarik ini itu ketika Avandi sudah tidak bisa menggambar realis, naturalis gitu ya, sudah era-era ekspresionis, dia nggak bisa ngelukis ini, tapi menemukan lukisan ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ada di Jalan Kimia, Oh, di Direktorat Kesenian. belakang Metropol. Jalan Kimia ya. Ketemu Pak Kusnadi namanya. Oh, Pak Kusnadi yang orang yang jaga di depan tadi. Wah, almarhum. Kusnadi itu adalah adiknya Pak Kusanto. Nah, itu dia. Oh, Kusnadi itu Kusmanto beda ya ya. Nah, ketika dapat ini, dia ingin ini ditarik kembali, dimiliki Avandi. Oh, gitu Pak. Gitu. Nah, si Pak Kus istilahnya dirayu. Pak Kus, ini saya minta kamu boleh ambil lukisan saya yang sekarang ini mau berapapun, mau 5, mau 7, mau 10 silahkan, tapi tak ambil. Tapi Pak Kus nggak kekeh, nggak mau ngasih karena ini punya nilai penting. Gitu loh. Makanya Kameranya Pak Avandi Jarwo saya kemudian lihat. nyuruh seniman Trubus, nanti yang karyanya ada di sana. Pak dialingin Pak. Itu merepro, Dialingin Pak. merepro lukisan ini. Dialingin Pak. Wajah saya gimana masuk kamera? Nih tadi kata Pak Kus. Pada saat zaman sudah ekspresionis. Biarin nggak kelihatan dia Pak. Jadi. Ini dia yang ngomong. Awas. Lagi sudah kepengen orang mau berjamaah. Orang-orang pada saat sudah musim ekspresionis tiba-tiba menemukan lukisan yang realis. Paham nggak? Realis, ekspresionis, kontemporer. Nah, itu ya Mas Bayu macam-macam. Kalau realis itu nyata. Kata gambar orang. Real. Enggak, real mau buat itu. Real itu real. Nah, ini tiba-tiba menemukan ini. Di antara lukisan Shh, jangan dengerin. Jadi nih, ini ditemukan di Kementerian Kebudayaan di Jalan Kimia. Ya, tadi orang semua udah tahu diterangkan. Mbak saya. Lu kemana aja tadi lu? Tadi saya nggak. Dia nggak tahu loh Pak. Dia main nih ya setiap Pak Kus ngomong, Mas Bayu ngomong, iya. Padahal mah dia nggak tahu yang mana realis, yang mana ekspresionis, yang mana kontemporer. Padahal netizen juga pada nanyain. Yang tahu cuma dia sepilis doang. Tapi di antara sekian banyak lukisan, yang paling saya sangat sukai Pak, yang itu Pak. Oh, itu. Wah. Pak, Bapak kena dolar kuning mudah-mudahan. Boleh. Nanti di blur.
Nah sebenarnya yang Oke. di samping yang tadi saya ceritakan perintahan Pak Karno tadi, kita punya ini sama ini sebenarnya. Ini karya Mana? Itu bukan. karya Sujoyono juga punya nilai penting. Coba bandingkan Sujoyono. Sujoyono yang ini Ya. sama Sujoyono yang itu. My wife. Itu yang Judulnya My Wife. ini sama-sama Sujoyono. Nanti Mas Bayu bisa menjelaskan era perubahan kesenian, utamanya seni rupa Indonesia era Sujoyono ini termasuk yang paling banyak apa ya Mas berpengaruh ya. Ini 1940 ini. Ini 44 itu ya. Ini apa Mas Bayu Cap Gomeh ya? Ini karya Sujoyono awal ya, jadi masih belum realis. Cap Gomeh. Ya, jadi dulu beliau sangat apa namanya ekspresif dan naif gitu ya, kayak anak kecil gitu kesannya gitu. Itu tipikal Sujoyono awal tuh. Jadi Maling kamera gua. Ini kamera dia nih Mas Bayu, jadi dia ngomong saya alingin. Jadi Mas Bayu ada di kamera saya aja. iya, jadi ini tentang Cap Gomeh intinya. Jadi gimana dia menggambarkan suasana Jakarta dulu ya, Batavia sebelum kemerdekaan. Jadi banyak sekali apa budaya ya, kultur gitu. Walaupun ini Cap Gomeh tapi banyak juga orang yang bukan Chinese ya yang ikutan apa namanya? Yang ikutan berparade gitu ya. Kan katanya orang lontong aja deh. Lontong Cap Gomeh. Nih, ini dari Chinese Pak. Cap Gomeh itu apa? Lebaran Cina? Apa sih Pak? Bukan lebaran Cina kalau Ya makanya saya nanya apa? Lu ngomong dong, jangan berak. ya acara ini ya acara Cina yang apa ya, saya juga agak kurang paham. Ya ngapain lu berarti? Ini Cina Murtad ya. Mereknya Gomeh gitu. Cap kan merek. Bukan. Cap Gomeh tuh seminggu setelah Lebaran Imlek atau Lebaran Cina, itu seminggu. Kalau di Jawa ada namanya Lebaran Ketupat, seminggu setelah Hari Raya. Nggak paham lu orang sendiri. Oke, sekarang kita pindah kemana Kak? Saya akan nyewa truk. Ini pindah rumah. Nah itu tadi Pak Afandi yang Basuki Abdullah juga udah tadi ya Pak ya? Basuki. lagi di konservasi Pak. Nah ini patung-patung siapa ini Pak? Ini juga patung penting, patung Sujoyono ya Mas Bayu ya. Jadi era-era memang Sujoyono itu termasuk seniman yang produktif ya, seniman yang cerdas juga ya. Jadi dia di samping melukis juga provokasi juga. Di antara masyarakat Indonesia kan cuma taunya Pak Afandi, Basuki Abdullah, Raden Saleh. Ternyata ada juga figur Pak Sujoyono sebagai seniman Indonesia yang terbaik juga Pak ya. Iya. Dan masih banyak juga yang lain juga ternyata. Jadi supaya masyarakat apalagi anak-anak milenial supaya bisa tahu Pak ya, Benar. seniman-seniman besar Indonesia. Oke. Oke, ke sana. Masih ada lagi. 20-an, 40-an. Tuh, tahunnya. Oh di sana masih luas ternyata ini Galeri Nasional. Yang kita pamerkan itu sekitar 200-an 14 ya. Karena Koleksi berapa di sini Pak? 1800-an. 1.800. Kayaknya ruangan-ruangan sendiri ya Pak? Ini kan Per era. Oh, per era. Adalah karya-karya 40-an, 50-an. Tapi kok masing-masing di dekade itu ada yang menonjol Pak ya? Betul. Kayak tadi eranya Pak Raden Saleh tahun 18-an. Itu yang Nah, yang masih ya Pak Raden tuh Pak masih Kusnadi tadi. kiai gitu ya. Setelah 40-an tuh orang-orang biasa Senimannya Pak ini patung potretnya Pak Kusnadi. Dulu enggak. Tapi senimannya Apa yang membuat Pak Hartono. membedakan itu Pak? Pak Hartono. Kenapa orang biasa tidak bisa melukis? Yang menguasai hanya Raden. Apakah soal alat lukis atau kemampuan Ya, apa? Pertama itu ya peralatan, alat bahan gitu. Ini karya Kartono Yudokusumo. Belanda dan para priai gitu ya. Lingkungan apa? Kelas 1 lah ya. Kelas Ya. Masuk karya penting juga. Setelah 40-an tuh Jadi mereka mencari akal tuh. era-era dekoratif. Ada yang pakai cat yang murah, Termasuk pelopornya. pakai karung goni itu nah. Jadi kalau Jadi setelah 40-an tuh mulai banyak seniman. lukisan Dulu ada satu galeri ya, itu yang Kunstring, Batavia Eropa. Kunstring. Punya zaman kolonial, punya Belanda. Nah, ada orang biasa itu lihat Itu kan gaya-gaya Eropa. warga lokal. Ini kan menggambarkan anu Mereka kan setelah lihat pameran itu, pokoknya mereka langsung juga pengen melukis bermakna gitu aja. Pohon Itu pengaruh tuh pohon buat- kelapa, gambar aslinya kan dia nggak ngerti ini. Ya ya, yang bukan priai Pak ya. itu ya. Ya ya ya. Ruliati. Ditiru. Kalau ini masih Pak, Hah? 50-an. Itu Ini ada. ada akademi. Ada penting. Ini Bandung, ITB. Ini Itu juga asli karya Jogja. penting untuk Pak Widayat Jogja. Oh itu. sudah mulai muncul sekolah-sekolah Gambarannya seni. kan ya kayak dekoratif itu. Di sini makin banyak lagi nanti murid-muridnya muncul, makin banyak juga seniman-seniman baru muncul.
Berarti kalau yang sana non akademi, Pak? Non akademi semuanya. Betul. Atau dia belajar sama Belanda, sama orang Jepang gitu belajar ini. Tapi Belanda nggak buka sekolah? Nggak ITB ini Belanda, ITB. Tapi kan sudah merdeka ini? 50-an? Iya, udah mereka, 47 dia udah buka. Kalau kayak sekolah kedokteran kan dari zaman penjajahan sudah buka deh gitu kan, Pak? Dia enggak, Pak ya, kalau dulu enggak ya? 47 dia bukanya. Wah, ini lapangan banteng, Pak. Kan tadi diomongin. Ini nih. Lu kemana dari tadi? Wah, saya keliling-keliling. Keliling-keliling kemana? Tadi saya mau ke sini, muternya ke belakang Kostrad, ketemu patung ini. Ini patung pembebasan Irian Barat. Tadi udah diterangin sama Pak Kus. Sebelum Pak Kus datang udah terang. Enggak maksudkan itu, kalau Pak Kus jelasin. Ini kadang-kadang nih, Dia tadi tenang. Iya ngomong. Pak, nih Pak. Coba nih pergi. Tuh, Pak. Orang kasarnya kelayapan. Ini udah. Ini sudah akademik, Pak ya, orang sekolahan ini berarti. Ini akademik ya, sekolah. Asli Jogja dia. Ada membedakan nggak Pak setelah dari sana tadi terus sudah masuk ke sekolahan? Apa yang membedakan? Sekolahan dia dapat apa ya, gaya lain ya. Kalau dulu kan awal hanya lukisan pemandangan dan potret tuh. Realis ya. Jadi semuanya tuh klasik Belanda lah ya. Belanda gitu ke alam atau potret orang gitu, potret orang. Tapi yang setelah akademi itu banyak yang lain. Ekspresionisme, surrealisme itu mulai masuk. Ini lebih ekspresionisme, lebih nggak melukis sesuai aslinya ya. Iya. Dia pakai ekspresi dia gitu. Oh, jadi orang biasa sudah mulai tahu setelah adanya sekolahan, Pak ya. Betul. Karena di sekolah diajarkan itu tadi. Iya, diajarkan banyak hal gitu. Bukan cuma yang realis itu. Ini sama yang tadi saya tanya nih Pak nih modelnya. Pak. Warna gelap. Oh betul. Ya Pak ya. Pakai dia. Ini pastel ya, warna-warna pastel soft gitu ya. Oh. Vintage ya. Ya mungkin dari awalnya dia begitu kesini ngikutin jadi bisa jadi sesuatu aliran, Pak ya. Ya betul. Jadi dia apa namanya memberikan pengaruh gitu ya. Pada generasi yang lainnya gitu. Bang, dompet apa dompet? Siapa aja dompet? Siapa dompet? Nih Pak. Ini aslinya bahannya apa Pak yang ada di lapangan banteng? Aslinya dia perunggu. Perunggu. Ini realnya, jadi modelnya, model aslinya. Ya. Dia pakai juga perunggu juga. Oh ini pakai perunggu juga? Perunggu juga, iya. Oh. Miniaturnya ya modelnya. Sebelum dia bikin yang besar pakai yang dulu. Bikin dulu yang kecil ini. Oh berarti ini Bapak ini juga yang bikin? Pak Edi Sumarso juga. Oh, contoh kali Bang gitu ya sebelum. Jadi sebelum yang besar ya. bikin ini dulu? Iya. Tahunnya pun tahun yang itu, tahun saat itu ya, 62 gitu. Tahunnya persis tahun 62. Sama ya? Sama. Ada berapa bahan untuk patung, Pak? Patung banyak ya, ada perunggu, ada resin misalkan. Resin tuh yang dari depan yang miring itu resin. Oh itu resin namanya. Resin itu bahan apa Pak ya? Besi? Resin itu bahan semacam plastik ya. Oh. Semacam ya bukan plastik PVC ya, jadi beda lagi. Campur-campur Pak ya? Campur ya. Kayak Monas kan emas Pak ya? Bisa juga ya dari bahan itu ya? Perunggu Ada aja yang lah. besi dan di apa kuningan misalkan, bisa juga kan besi gitu. Kuningan Jawa Barat. Bukan dong, bukan. Bahan dari Kuningan. Oh. Dia jadi apa ya? Dia menggambarkan pembebasan Irian Barat Pak. Iya. Tapi wajahnya bukan wajah orang Indonesia Timur. Bukan, wajah dia itu. Ini wajah asli Pak. Iya, pematungnya, Pak Edi Sumarso. Oh. Dia selalu bikin patung publik pakai wajah dia juga. Jadi kayak self portrait sebenarnya, self. Karena dia merasa mengenal wajahnya dia gitu. Jadi itu yang lebih apa? Dia lebih mengenal wajah dia ketimbang orang lain gitu. Apa ya? Malah dia jadi modelnya sendiri. Iya, ya Pak ya? Sendiri. Tapi si posenya itu pose Bung Karno itu. Gerakan tangannya gitu. Itu Oh ini? Iya, Bung Karno itu. Pada saat Irian Barat bebas dari Belanda Pak ya? Iya. Bung Jadi kan Karno. Bung Karno tuh memesan patung ke dia,
ke beliau ya, beliau terus kayak gini di katanya posenya. Nah gini, itu Bung Karno yang memperagakannya itu. Cuma mukanya muka Pak Edi Sudarso, mukanya muka dia. Kenapa nggak mukanya Bung Karno gitu ya? Bung Karno? Terlalu utara, terlalu ketahuan gitu Bung Karno. Mungkin dia nggak mau terlalu narsis gitu. Itu yang kita buat tuh. Apa? Disamarkan. Ya, harus orang lain. Mana lagi? Nih. Ini bukannya ini kelasnya pinyet, Pak? Ini tuh Apa, Pak? cukil kayu. Hah? Cukil kayu, cukil. Woodcut. Ini grafis masuknya. Iya. Caranya juga beda dengan ngelukis, Pak ya? Beda, dia semacam dicap gitu ya. Dipres gitu. Dia Oh, kayak sablon gitu, Pak ya? ya bikin dulu apa namanya? Pelat negatif gitu. Heeh. Dari kayu, cukil kayu. Dipres pakai alat dipres. Vignette dulu kan Sablon. beda. Vignette mirip-mirip tapi ya ini lebih simpel ini. Dia memang fungsinya biar banyak gitu apa? Biar bisa bikin banyak. Ya. Mas Bayu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi apa ya, memberikan ilmu Betul. buat semua yang melihat. Dan memang kadang-kadang apa ya, Pak ya, seni di kita belum begitu apa ya, Pak ya. Kalau dibilang kurang diperhatikan ya nggak juga, Pak ya. Tapi ya mungkin Mas Bayu sih dengan lembaganya berusaha untuk itu, Pak ya. Ini belum begitu hidup di antara masyarakat gitu ya. Gitu. Malah buat orang-orang dulu seniman tuh malah jadi profesi yang bukannya menjanjikan gitu Bang. Ya itu dia dulu aja. Dan sudah mulai kan pada saat saya melawak, kita mau mengawinkan anaknya saja tidak percaya. Iya. Wah dia terus bisa hidup nggak anak gue gitu. Nah sekarang ini sudah mulai seni komedi. Nah seni lukis ini terbatas, Pak kalangannya juga tuh ke bawah banget belum tuh, Pak tuh. Itu ya segmennya masih ini ya. Apa gitu ya. Belum ke bawah banget. Padahal juga menjanjikan. Apa, Pak? Kalau menurut Bapak seni tergantung negaranya nggak, Pak? Betul juga sih. Jadi kayak kalau kita lihat Eropa gitu ya, Ya. dia tuh kayak sejak lahir jadi anak kecil tuh apa namanya dikenakan dengan seni ya. Di kotanya pun juga banyak karya-karya seni kan, patung-patung publik gitu ya. Oh, dari awal. Di kita Dari sana. Ini saya udah bilang, kenapa di sini nih seninya kurang? Kenapa? Ternyata kalau di Eropa dari kecil sudah dikenalkan dengan seni. Bapak kan kecil udah disiram air seni. Itu. Berarti dia udah dari lahir udah ditunjukin seni itu, Pak. Iya betul. Tuh. Ya, mungkin gitu ya. Kurangnya. Sama seperti itu, Pak ya. Itu tugasnya Pakus itu. Ya, ya kan, Kita Pak. bersama, Meng. Hah? Tugas kita bersama. Saya ada urusan lain, mungkin Pakus kan lebih. Saya mau pergi ada kondak. Terus ke rumah-rumah kita, maksudnya kita sebagai kepala keluarga mendidik anak kita juga mengenalkan seni itu dari sejak dini ya, gitu Pak Bayu ya. Sekolah-sekolah juga, Meng. Nah, sekarang dini aja udah nikah. Itu kan adanya pernikahan dini. Sekarang mau dikenalin lukisan ame si Dini lagi. Kasihan Dini dong. Pakus nggak ada kerjaan ame Mas Bayu. Bukan Bu Dini, bukan. Itu rame banget sebelah ada apa sih? Mau nyolong lukisan kali. Pak, siang Pak. Iya, siang. Bisa ketemu dengan Pak Jarwo. Saya tadi ketemu recehan di bawah. Kan dulu ini Anggun C. Sasmi bukan? Iya dong, Pak. Iya dong. Pak Tunusudin zaman dulu. Iya, Pak Mas Bayu aja ketawa. Nah, zaman dulu Pak Tunusudin bagus. Bagus biar nggak nangis. Siapa dia? Hah? Siapa aslinya? Dia bukan Pak Tino Konidin. Sepertinya udah cukup ya, Meng ya. Ya. Untuk tur di Galeri Nasional Indonesia untuk hari ini, terima kasih ya Pak. Enggak, saya mau minta pesan-pesan sama Pak Kus, Oke. Mas Bayu. Pesan apaan? Saya nasi goreng ya Pak ya, telur goreng. Enggak, maksudnya nih seni di kita nih apa ya? Tadi saya udah bilang sama Mas Bayu, kayak apa Mas Bayu kayak dibilang bersama masyarakat gitu. Nah, itu gimana Bapak untuk mengena Jadi begini, Meng. Pak Kus, bukan pala lo. Ya, Pak Kus. Gimana Pak Kus? Ya, makasih.
Jadi kan yang pertama Galeri Nasional ini kan sudah milik publik, bukan milik saya, bukan milik Mas Bayu. Jadi milik kita semua, anak-anak kita seluruh bangsa Indonesia ini memiliki salah satu pusat kebudayaan khususnya di bidang seni rupa itu Galeri Nasional. Nah, apa yang telah ditinggalkan, diwariskan oleh pendahulu kita, ada Raden Saleh, itu ya, ada Basuki Abdullah, ada Avandi. Ayo kita openi, gitu ya. Ayo kita kaji bareng-bareng. Kita tularkan ke generasi muda bahwa kita punya tokoh-tokoh penting yang inspiratif. Dan itu kan akhirnya mencerdaskan pikiran kita sehingga kita bisa berjalan maju dengan baik gitu ya, dengan benar. Nah, atas bantuan dan kesadaran kita semua, insya Allah kita juga akan menjadi manusia yang punya peradaban bagus, sejahtera lahir dan batin, begitu ya. Itu yang penting buat kita semua. Kami hanya ditugaskan di sini untuk ngopeni ini, Mas Bayu ya mengkaji. Emang salah satu negara maju itu adalah tandanya bagaimana kebudayaannya juga maju ya Pak? Betul, salah satunya. Salah satunya itu ya. Bagaimana kita untuk menghargai karya seni rupa bangsa kita juga. Khususnya seni rupa. Khususnya seni rupa di Galeri Nasional ini. Mas Bayu. Ya saya kira makasih ya Mas Komeng, Bang Komeng dan teman-teman, Bang Jarwo, Bang Rudi, teman-teman. Saya kira ini tuh semacam apa ya, semacam panggilan gitu ya. Sekarang udah mulai apa namanya, seni rupa itu udah mulai digemari warga secara lebih luas. Tadi Bang Komeng betul, sekarang bukan cuma segmen 1 dan 2 gitu ya, segmen bawah pun sebetulnya udah mulai apa, harus mengenal seni rupa gitu. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa seni rupa itu sesuatu yang elit gitu ya, sesuatu yang tinggi gitu, menara gading itu kita semua, apalagi Galeri Nasional itu buat semua publik, jadi buat Dan tidak eksklusif ya Mas. Terus ini pakai sendal nggak apa-apa gitu, pakai apa, celana pendek, Pakai anduk boleh ya? Ya, tak kedodor. Jadi kalau saya sih gitu, mudah-mudahan yang menonton teman-teman ke Galeri Nasional kita mengenal seni rupa Indonesia. Siap. Mari kita datang ke museum. Makasih. Galeri Nasional ini. Yo ke museum, ke Galeri Nasional Indonesia. Pak Kus, terima kasih banyak. Ini ada Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. Ini cuman sekedarnya aja Pak. Kita ya Mas, mungkin. ambilin gift untuk tim di tempat batik. Ya Pak. Mas Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Bayu dan Pak Kus ngopi ini bisa tambah lagi. Amin. Memperkenalkan seni Indonesia kepada masyarakat Indonesia juga. Seniman Terima yang kasih. ngopi banyak kan? Oh iya dong. Ya. Semoga dengan masyarakat. Waduh, terima kasih banyak. Semuanya dulu dong. Ini ya. Terima kasih Pak Gus, terima kasih Galeri Nasional. Kita buka ya. Ya. Buka. Terima kasih Pak ya. Dari Galeri Nasional. Terima kasih Pak Gus. Ini sebuah handphone. Tuh, ada ginian. Ada ininya. Ada. Hah? Oh, tim. Ya. Kan dulu. Pak. Oh ada nih. Sangkain dulu. Dia ada. Ketakutan Pak, ketakutan disengin. Sangkain. Ya, dibuka. Tuh, Boleh dibuka Pak. Wih, keren, jam. Alhamdulillah kita buka. Jam Jam. dan kalender. jam. Nih. Kalender 1825. Kok 1825 enggak 2021? Oh, kan museum. 2021. Nah, Nih. ini buka. Indra mata. Luar biasa ini Dompet. Dompet. dari Ini ada STNK-nya, kudanya Pangeran Diponegoro.